Ini merupakan ilustrasi yang berjudul Vitruvian Man karya Leonardo da Vinci yang menggambarkan proporsi ideal tubuh manusia secara geometris dan matematis. Sama halnya dalam dunia arsitektur, suatu bangunan itu harus dibangun secara proporsional dan ideal. Dalam buku The 10 Books on Architecture, karya Vitruvius di buku 1 chapter 3, itu dikatakan bahwa suatu bangunan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konstruksi kota benteng dan bangunan untuk keperluan umum di tempat-tempat umum. Sedangkan yang kedua adalah pembangunan struktur untuk kepentingan individu atau pribadi. Masih dalam buku yang sama, suatu bangunan itu harus dibangun berdasarkan tiga referensi. Yang pertama ketahanan, yang kedua kenyamanan, dan yang ketiga adalah keindahan. Ketahanan akan terjamin jika pondasi dibangun mencapai titik tanah keras dan bahan material yang digunakan dalam proses pembangunannya itu dipilih secara bijaksana. Kenyamanan akan tercapai jika penataan ruangan itu rapi dan tidak menghalangi pemakaiannya, serta jenis bangunan yang dibangun itu harus sesuai pada tempatnya. Yang terakhir, keindahan akan muncul jika tampilan dari suatu bangunan itu enak dipandang dan proporsi bagiannya sesuai pada prinsip simetri yang benar. Nah, sekarang apa sih yang membedakan struktur dan konstruksi? Dalam KBBI, struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Sedangkan konstruksi dalam KBBI berarti susunan, model, tata letak suatu bangunan. Dalam buku Struktur dan Konstruksi Rumah Menengah karya Insinyur Taufik Priambodo, struktur adalah yang bangunan yang menjadi kekuatan utama sebuah bangunan. Sebuah bangunan itu terdiri dari elemen struktur dan elemen non-struktur, di mana elemen struktur itu menumpu elemen non-struktur sehingga suatu bangunan itu menjadi kokoh. Masih di dalam buku yang sama dikatakan bahwa konstruksi merupakan seluruh elemen struktur dan elemen non-struktur terpadu yang membentuk bangunan rumah yang estetis. Elemen struktur dibagi menjadi 4 sistem struktural. Yang pertama adalah sistem struktur atap, yang kedua sistem struktur dinding, yang ketiga sistem struktur lantai, dan yang terakhir adalah sistem pondasi. Sedangkan elemen non-struktur itu dibagi menjadi 5 sistem non-struktural. Pertama sistem penutup atap, yang kedua sistem plafon, yang ketiga sistem pengisi dinding, yang keempat sistem pintu dan jendela atau bukaan, dan yang terakhir adalah sistem penutup lantai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa struktur itu merupakan sistem rangka yang menyalurkan beban atau gaya dari atas ke bawah suatu bangunan. Sedangkan konstruksi merupakan pengisi atau pelengkap dari sistem rangka tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah dan fondasi yang cocok untuk jenis tanah tersebut. Untuk jenis tanah yang pertama adalah tanah datar. Saya akan mengambil sumber referensi dari buku berjudul Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi oleh Kazuto Nakazawa. Jadi, jenis fondasi yang cocok untuk tanah datar adalah fondasi footpad. Fondasi footpad digunakan bila tanah dasar mempunyai daya dukung yang cukup dan bangunan terletak pada permukaan tanah yang datar sehingga gaya lateral dapat diabaikan. Fondasi footpad menyalurkan beban secara vertikal langsung ke tanah keras yang ada di bawahnya. Mengapa langsung ke tanah keras? Karena tanah keras memiliki daya dukung yang kuat untuk menopang beban dari bangunan di atasnya, sehingga struktur bangunan dapat stabil dan tidak mudah runtuh. Namun, bila pondasi tidak sampai ke tanah keras, maka tanah di sekitarnya tidak akan mampu menopang beban yang membuat bangunan mudah runtuh. Untuk jenis tanah yang kedua, saya akan membahas tentang jenis tanah miring. Untuk sumber referensinya, saya ambil dari buku berjudul Berbagai Macam Pondasi oleh Nusa Stiani Triastuti. Jadi, pondasi yang cocok untuk jenis tanah miring adalah pondasi tiang pancang. Pada daerah dengan tanah yang miring, pondasi tiang dapat digunakan untuk menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah keras di kedalaman tertentu, serta menahan gaya horizontal yang timbul akibat kemiringan. Jadi, dalam konteks tanah miring, pondasi tiang pancang ini sangat cocok, dikarenakan kondisi lereng pada tanah miring itu menyebabkan tanah mengalami gaya geser lateral yang cukup tinggi, serta daya dukung yang tidak merata di setiap titik pada tanah. Dengan menggunakan pondasi tiang pancang, beban vertikal dari bangunan dapat ditransfer langsung ke lapisan tanah yang keras di kedalaman yang seragam, sehingga mengurangi risiko penurunan diferensial di sisi lereng. Selanjutnya adalah jenis tanah berair. Nah, untuk jenis tanah berair, jenis pondasinya itu sama dengan tanah miring, yaitu pondasi tiang pancang. Jadi, pondasi tiang pancang itu juga digunakan apabila tanah permukaan tidak cukup kuat menahan beban bangunan. Misalnya pada tanah lunak atau tanah jenuh air atau berair. Lihat pada gambar, tiang dari pondasi tiang pancang tersebut itu secara vertikal masuk ke tanah keras dan melewati tanah yang berair. Dengan begitu, daya dukung tanahnya akan lebih kuat untuk menopang beban dari bangunan yang ada di atasnya. Untuk jenis tanah yang terakhir adalah tanah rawa. Pondasi yang cocok digunakan untuk tanah rawa adalah pondasi cerucuk bambu. Fondasi ini digunakan pada tanah rawa atau tanah gambut karena mampu meningkatkan daya dukung tanah. Cerucuk bambu bekerja dengan cara menyalurkan sebagian beban ke lapisan tanah yang lebih dalam dan memberikan efek perkuatan melalui gerakan antara batang bambu dengan tanah. Fondasi cerucuk bambu juga cocok digunakan untuk tanah rawa dikarenakan kondisi bambunya yang terus-menerus basah membuatnya awet dan kuat. Menurut Insinyur Rudi Gunawan, pada bukunya yang berjudul Pengantar Teknik Pondasi, pondasi dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kedalamannya. Ada pondasi dangkal dan juga pondasi dalam. Pondasi dangkal adalah pondasi yang kedalaman dasar pondasinya dari muka tanah kurang atau sama dengan lebar pondasi itu sendiri. Pondasi ini menerima beban secara langsung dan umumnya digunakan pada bangunan dengan beban relatif ringan serta tanah dasar yang cukup keras dekat permukaan tanah. Contohnya adalah pondasi menarus atau pondasi batu kali, pondasi telapak atau footplat, lalu pondasi kaki gabungan, dan juga pondasi plat. Selanjutnya ada pondasi dalam. Pondasi dalam adalah pondasi yang kedalamannya lebih dari 5 kali lebar pondasi. Pondasi ini digunakan jika lapisan tanah permukaan tidak cukup kuat menahan beban, sehingga pondasi harus mencapai lapisan tanah keras atau batuan yang lebih dalam untuk meneruskan beban bangunan. Contoh dari pondasi dalam adalah pondasi tiang pancang, pondasi sumuran, bore pile, dan juga fire pile. Pada proyek rumah tinggal yang kami datangi, pondasi yang digunakan ada 3, yaitu pondasi batu kali, pondasi footplat, dan juga menggunakan strauss pile.
Materi selanjutnya adalah pondasi batu kali. Menurut Hans Frick dengan bukunya berjudul Ilmu Konstruksi Bangunan 1, pondasi batu kali merupakan jenis pondasi dangkal yang terbuat dari susunan batu kali yang diikat menggunakan campuran air, semen, dan juga pasir. Menurut Insinyur Rudi Gunawan dengan bukunya yang berjudul Pengantar Teknik Pondasi batu kali biasa digunakan pada bangunan sederhana, contohnya seperti rumah tinggal dengan kedalaman pondasi sendiri yaitu 60-80 cm di bawah muka tanah. Di atas pondasi diperlukan balok sluf beton bertulang yang berfungsi sebagai balok pengikat dan meratakan beban dinding. Menurut Age Tamrin, dengan bukunya yang berjudul Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Jilid 1, sebelum badan pondasi terdapat susunan batu kosong yang disebut unstamping. Unstamping sendiri berfungsi sebagai drainase untuk mengeringkan air tanah yang terdapat di sekitar badan pondasi, serta mencegah pergeseran dan penurunan pondasi. Namun, batu kosong hampir tidak ada yang menggunakan lagi sekarang. Seperti contohnya pada proyek yang kami survei kemarin di Greenland Victory, meskipun menggunakan unstamping, tetapi unstamping yang digunakan itu bukan batu kosong melainkan batu belah. Alasannya karena batu kosong sendiri sulit ditemukan. Dan bentuk galian pada teori biasanya berbentuk trapesium, namun pada lapangan berbentuk persegi karena mempermudah pengerjaan. Materi yang selanjutnya adalah pondasi footplat. Menurut Insinyur Gogot pada bukunya berjudul Pondasi Dangkal, jenis pondasi ini cocok digunakan untuk beban bangunan kecil hingga menengah. Menurut Insinyur Rudi Gunawan pada bukunya yang berjudul Pengantar Teknik Pondasi, mengatakan bahwa footplat digunakan untuk menopang kolom struktur bangunan, umumnya berbentuk bujur sangkar dan persegi. Untuk yang bujur sangkar berguna untuk menerima beban sentris gaya tekan V, sedangkan untuk bentuk persegi untuk yang menerima beban sentris gaya tekan V dan momen M. Hans Frick mengatakan pada bukunya berjudul Ilmu Konstruksi Bangunan 1 bahwa pondasi beton bertulang dinilai lebih ekonomis karena walaupun lebar, tetapi tingginya dangkal sehingga lebih hemat beton. Kemudian dibuat lantai kerja setebal 5 cm menggunakan mutu beton K100 hingga K150 dan untuk beton pondasinya sendiri menggunakan mutu beton K250 hingga K300. Jika pada teori tulangan footing pada footplat berbentuk trapesium untuk menyalurkan beban secara merata dan tidak terjadi keretakan, biasanya di lapangan dibentuk persegi untuk efisiensi pekerjaan. Kemudian peletakan beton decking atau tahu beton setebal 2,5 cm pada bawah tulangan untuk membentuk selimut beton dan agar tidak terjadi korosi pada besi tulangan. Selanjutnya, ukuran footplat biasanya bervariasi, namun pada beban yang lebih berat biasanya lebih besar daripada titik pondasi yang tidak menerima beban terlalu berat. Menurut Bambang Widodo dari buku Rekayasa Bambu untuk Pembangunan Infrastruktur pada Tanah Lunak, pondasi cerucuk bambu adalah pondasi yang menggunakan batang bambu yang dipancang ke dalam tanah secara vertikal untuk memperkuat lapisan tanah lunak agar mampu menahan beban struktur di atasnya. Fungsinya untuk meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi penurunan tanah, dan menstabilkan tanah pada bangunan ringan seperti rumah, jalan, atau jembatan kecil di daerah rawa atau lumpur. Persyaratan bahan dan teknis untuk cerucuk kayu yang analoginya bisa diterapkan untuk bambu. Yang pertama, diameter minimum 8 cm, maksimum 15 cm, panjang minimum 3,5 meter sampai 6 meter. Yang kedua, bahan cukup lurus, tidak bercabang atau memiliki cacat struktural. Yang ketiga, bambu atau kayu harus diawetkan terlebih dahulu, yaitu pengawetan secara kimia atau metode rendam agar tahan jangka panjang dalam kondisi basah atau di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, menurut buku Tanah dan Pondasi, cerucuk bambu digunakan sebagai pondasi dangkal di tanah lunak dengan memancang bambu ke tanah. Berfungsi memperbaiki daya dukung dan sebagai pondasi sementara atau permanen untuk bangunan ringan. Pondasi cerucuk bambu termasuk jenis pondasi tiang pendek atau shallow pile foundation. Cocok untuk beban tidak terlalu besar, terutama di tanah berair. Materi selanjutnya adalah materi pondasi Strauss-Pell. Menurut Heri Kristiadi Hardiatmo dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Perancangan Pondasi 2 edisi kedua, pondasi Strauss-Pell atau pondasi tiang bor adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan pengeboran tanah terlebih dahulu. Pemasangan pondasi Strauss-Pell ini dilakukan dengan penggalian tanah terlebih dahulu, kemudian tulangan yang telah dirakit dimasukkan ke dalam lubang bor sehingga lubang bor dicor dengan beton. Pada buku Teknik Pondasi 1, karya Heri Kristiadi Hardiatmo dijelaskan bahwa kedalaman lubang bor bergantung pada kedalaman tanah yang masih dipengaruhi oleh penyebaran tekanan pondasi bangunannya. Kedalaman lubang bor harus kira-kira 1,5 kali lebar pondasinya. Untuk pondasi memanjang dan juga pondasi telapak, kedalaman lubang bor agak dangkal. Sedangkan untuk pondasi rakit, kedalaman lubang bor akan lebih dalam. Pada survei yang telah kami lakukan kemarin, pemasangan pondasi Strauss-Pell dilakukan dengan membuat lubang silinder sesuai dengan diameter yang telah ditentukan, kemudian digali hingga mencapai ke tanah keras. Pada dasar lubang dibuat cekungan agar daya dukung pondasi lebih kuat. Selanjutnya, tulangan dimasukkan ke dalam lubang bor dan dilakukan pengecoran. Dalam contoh rumah yang telah kami survei kemarin, kedalaman yang digunakan hanyalah 1 meter karena pondasi Strauss-Pell kemudian diikat dengan pondasi footplat. Materi berikutnya adalah retaining wall. Menurut buku Analisis dan Desain Pondasi Jilid 2 karya Joseph Ebaulus, retaining wall merupakan dinding penahan tanah yang berfungsi untuk mencegah terjadinya longsor dan menjaga kestabilisan pada lereng.
Retaining wall memiliki 3 fungsi, yaitu menahan gaya tekan lateral tanah aktif, menahan gaya tekan lateral air, mengurangi potensi terjadinya peremesaan air karena elevasi tanah. Jenis-jenis retaining wall. Menurut Bracha Emdas dalam bukunya Principle of Foundation Engineering edisi 8, retaining walls terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, gravity retaining walls, yaitu dinding penahan yang terbuat dari beton tanpa tulangan atau pasangan batu. Stabilitas dinding ini bergantung pada berat dinding itu sendiri dan tanah yang menekan di atasnya. Yang kedua, semi-gravity retaining walls. Berbeda dengan gravity retaining walls, semi-gravity menggunakan sedikit tulangan baja untuk memperkecil ukuran dinding. Ketiga, cantilever retaining walls merupakan dinding yang terbuat dari beton bertulang yang terdiri dari pelat batang vertikal yang tipis dan pelat dasar. Yang keempat, counterfort retaining walls. Counterfort adalah pelat beton vertikal yang tipis. Counterfort digunakan untuk menghubungkan batang dinding dengan pelat dasar. Pelat ini berfungsi untuk mengurangi gaya geser dan momen lentur pada dinding. Pada proyek yang kami kunjungi, dibangun dinding beton retaining wall hanya pada satu sisi saja. Retaining wall ini dibangun untuk menahan air dari tanah karena adanya perbedaan tinggi dari tanah. Materi selanjutnya adalah mutu beton. Menurut Herian Syaputra, melalui bukunya yang berjudul Beton sebagai Material Konstruksi, beton merupakan campuran semen Portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar, air, dan dengan atau tanpa campuran tambahan. Mutu beton adalah ukuran kualitas kekuatan tekan beton yang dinyatakan dalam satuan megapascal atau kilogram per sentimeter kuadrat. Semakin tinggi nilai mutu beton, maka semakin besar pula daya tahan beton terhadap suatu tekanan. Berikutnya adalah klasifikasi beton. Yang pertama, berdasarkan mutu dan kuat tekan karakteristik. Berdasarkan klasifikasi ini, beton dibagi menjadi 3 kelas. Kelas 1 hanya dapat diaplikasikan untuk konstruksi non-struktur, sementara kelas 2 dan 3 dapat diaplikasikan untuk komponen struktur atau bagian bangunan yang berfungsi menahan beban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian yang kedua ada berdasarkan mutu dan aplikasinya. Berdasarkan mutu dan aplikasinya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mutu rendah, sedang, dan juga tinggi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian parameter beton. Sebagai bahan konstruksi, beton memiliki karakteristik yang berperan dalam fungsinya. Yang pertama adalah kekuatan yang terdiri dari umur beton, faktor air semen, kepadatan beton, jumlah semen, dan sifat agregat. Yang kedua ada kepadatan, ketiga modulus elastisitas, 4 susutan pengerasan, dan yang kelima adalah kerapatan air. Menurut buku teknik konstruksi bangunan gedung jilid 1, instalasi baja tulangan ini tuh merupakan tahap krusial dalam konstruksi beton bertulang. Proses ini diawali dengan pemotongan yang penggunaan alatnya itu disesuaikan dengan diameter baja. Yang kedua ada pembengkokan yang ujung tulangannya itu harus dilengkapi kait yang dimana bentuk kaitnya itu ada yang bulat atau serang itu wajib digunakan untuk tulangan balok, kolom, dan sengkang. Kalau yang kait siku-siku itu boleh pada tulangan pelat. Syarat kualitas pembengkokan. Pembengkokan harus dilakukan dalam keadaan dingin kecuali ada perizinan pemanasan dari perencana. Dan pemanasan tidak boleh diikuti dengan pendinginan yang menggunakan air siraman. Tulangan tidak boleh dibengkokkan dengan cara yang merusak material. Tulangan yang telah dibengkokkan dan diluruskan kembali dilarang dibengkokkan lagi dalam jarak 60 cm dari bengkokan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah merangkai baja tulangan sesuai dengan struktur. Batang tulangan utama dan sengkang diikat pada titik persilangan yang menggunakan bendrat. Ikatan harus kokoh untuk mencegah pergeseran saat pengecoran. Rangkaian balok atau kolom yang berdimensi kecil sering disiapkan di luar acuan lalu diletakkan ke dalam backcasting. Untuk melindungi tulangan dari korosi dan menjamin ketebalan selimut beton, tulangan tidak boleh menempel pada acuan. Maka digunakan penahan jarak dari beton, yaitu decking atau toko beton. Materi selanjutnya adalah elemen struktur bangunan. Menurut Daniel Skodek, dengan bukunya yang berjudul Struktur, elemen-elemen struktur bangunan meliputi balok, kolom, rangka, dan elemen pendukung lainnya seperti dinding, plat, dan fondasi. Elemen tersebut memiliki fungsi utama untuk menahan beban dan disalurkan ke tanah. Berikut elemen struktur utama, balok, dan kolom. Elemen horizontal memikul beban transversal dan ditumpu oleh elemen vertikal yang menerima beban aksial. Rangka, struktur menjadi stabil karena adanya sambungan kaku antara elemen vertikal dan horizontal. Pelengkung, elemen garis melengkung membentang antara dua tumpuan membentuk struktur. Plat, permukaan bidang yang lentur dapat melendut saat diberi beban dan bisa ditempatkan secara vertikal, horizontal, atau miring. Cangkang silindris, cangkang adalah struktur plat satu kelengkungan yang umum dibuat dari material kaku seperti beton dan baja. Kubah, struktur ini berbentuk setengah bola, bisa berupa kubah solid tersusun dari elemen garis kaku dengan pola berulang seperti kubah geodesik. Kabel, bentuk elemen fleksibel dipengaruhi oleh besarnya beban yang ditumpuk. Membran adalah lapisan tipis yang fleksibel, biasanya digunakan untuk struktur tarik.